Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita. Walaupun hujan tetap semangat ya. Kita uji semangatnya. Kalau petani BSM? Masih ingat ya petani BSM? Oke, sekali lagi. Petani BSM? Semangat. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mau praktekkan apa yang sudah dimaterikan oleh kami pada pagi hari ini. Yang pertama mau kita praktekkan tentang pengolahan limbah rumah tangga, ya. Monggo Mas, dipersiapkan. Bawa ke depan sini biar terlihat teman-teman. Ya, maaf Pak ya, sebentar. Mas geser sedikit, ya. Nah, ini limbah rumah tangga ya. Jadi air cucian beras masuk, semua limbah-limbah makanan juga masuk. Udah terlihat semua Bapak Ibu? Sudah semua? Terlihat ya? Ya. Prosesnya tinggal kita saring saja Bapak Ibu. Kita pisahkan padat dengan cairnya. Ya, cairnya kita jadikan VOC, padatnya kita jadikan pakan. Nah. Ya, ya Santi lihat dulu ya, ambil jelaskan dulu. Jadi disaring dulu, dipisahkan cair dengan padatnya Bapak Ibu. Baru padatnya kita jadikan pakan. Caranya apa? Kalau bahannya seperti ini sudah halus, tidak perlu dicoper Bapak Ibu ya, tidak perlu dicacah. Ini ada tulang-tulang ikan Mas? Tidak ada. Ya, berarti langsung kita campur dengan dedak. Bisa 1:1 atau bisa kurang dari 1:1, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu pengen hasil pakannya itu mamel, tahu mamel ya? Mamel itu kayak adonan kue. Jadi kalau kita genggam begini, dibuka dia tidak terbuka, juga tidak terlalu basah, itu bisa campurannya 1:1. Nah, diaduk di luar ya Mas, biar kelihatan, diaduk di luar dulu. Nah, diaduk dulu, diaduk luar. Itu jadi ininya, jadi apa? Ada lagi nggak karung 1? Karung 1. Oh langsung di dalam, ya langsung dalam, oke. Nah karena ini konsepnya untuk pakan ayam Bapak Ibu, boleh kita tambahkan jagung, jagung giling ya. Berapa banyak? Secukupnya saja, secukupnya saja ya. Dicampurkan ini, kayak tadi nih. Nah lihat, ya dilihat ya. Dicampurkan sini. Mana jagungnya Mas? Dilihatkan. Sudah ya tadi, nah ya, jagung giling. Konsepnya Bapak Ibu, kalau untuk pakan ayam kampung, biar kita bisa ada profitnya, itu pakannya kalau bisa tidak lebih dari Rp3.000. Pakannya per kilo. Contohnya ini kita buat sebanyak 20 kilo. Dari limbah makanan itu katakan separohnya 10 kilo ya. Kemudian dari dedaknya katakan 10 kilo. Berarti ketemu 20 kilo. 10 kilo ini dedak ini bisa kalinya kalau di sini tuh harganya 4.000. Berarti 40.000 ditambah jagung itu sekitar 1 kilo ya. Jagungnya untuk tambahan aja sekitar 9.000, 49.000. 49.000 dibagi 20 kilo. Berarti masih kena 2,9 lah ya. Masih di bawah 3.000. Kalau masih terlalu mahal Bapak Ibu, dedaknya bisa dikurangi. Enggak 1:1, tapi bisa 60-40% gitu ya. Nah, terus jagungnya ditambahkan lagi boleh, silahkan. Nah, jadi prosesnya tinggal dijadikan satu aja, diaduk gitu dengan dedak. Nanti dipadatkan Bapak Ibu, kemudian ditutup rapat selama 4 hari. Ya, 4 hari Bapak Ibu buka, yang hari kelimanya biasanya baunya sudah berubah, sudah bau tape. Ya. Nah ini yang sudah jadi contohnya. Coba buka Mas, dilihatkan yang sudah jadi, diambil. Boleh Bapak Ibu dicium. Monggo dicium, biar tahu
Biar tahu semuanya ya. Biar tahu seperti apa. Ya, yang lainnya Mas. Monggo, monggo. Jadi harus tahu kondisinya jadinya seperti apa. Pak, itu kalau ya. habis 1 hari enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa, tinggal ditutup rapat lagi. Tutup rapat lagi. Jadi Pak, kalau umpamanya itu campurnya ditambah konsentrat pabrikan gimana? Tambah bagus. Kalau memang tidak nyampe 3.000 masih di bawah enggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas 3.000 rugi nanti ternak ayam kampungnya ya. Ini diaksikan Bapak Ibu di umur langsung juga bisa, tapi kalau umurnya masih kecil itu bisa dicampur dengan konsentrat. Ya, bisa 60 20 20. Konsentratnya 60%, kemudian limbah rumah tangga 20%, jagung 20%. Ditambah jagung giling lagi ya. Nanti berkurang seiring umurnya dikurangi dimari sampai full limbah rumah tangga. Kenapa Pak? Udah sebulan, umur ke-2 bulan boleh bisa dilepas pelan-pelan, dikurangi ya untuk konsentratnya. Jadi hitungannya jangan sampai lebih dari 3.000. Karena ayam kampung itu Bapak Ibu FCR-nya bisa 61. 6 kilo menghasilkan 1 kilo. Ya, kalau rata-rata 3.000 kali 6 kan 18.000. Kalau Bapak Ibu ngurusnya 3 bulan jadi 1 kilo, harganya yang 1 kilo ini katakan 40 atau 45 masih ada selisihnya dengan biaya perawatan dan sebagainya ya. Gitu ya. Ya, kalau mau ditambah dengan booster feed, fermentasinya tinggal dimasukkan satu tutup saja sedikit, dimasukkan di atasnya. Dia udah tersebar dengan sendirinya. Booster feed itu Bapak Ibu, kita punya produknya Pak Bayu. Kayak apa booster feed? Nah, ini booster feednya ya. Ya, ini booster feed. Bahannya dari apa ini? Daun salam, kunir putih. Yang saya jelaskan di tadi, salam manis itu ya kan. Ya, itu adil juga ada apanya? Ada buah pinangnya juga. Cuman ini diperuntukkan untuk ternak. Nah, kalau tadi untuk bosnya. Untuk bosnya. Jelas ya? Ya. Ada yang tanyakan tentang pengolahan limbah rumah tangga, bingung apa enggak? Hah? Ya, kalau pakai booster feed 1 hari besoknya dipakai langsung bisa dia. Ya, jadi tapi kalau mau lama di fermentasi tidak apa-apa. Konsep fermentasi itu lebih lama lebih bagus. Ya. Konsep fermentasi gimana? Lebih lama, lebih bagus kualitasnya. Fermentasi itu Bapak Ibu bisa ditiru tapi nggak bisa dikejar waktunya. Contohnya Pak Bayu bikin booster feed ini fermentasinya 1.000 hari, 3 tahun. Papa baru bikin 2 hari. Ini umurnya udah 3 tahun 2 hari. Jadi sulit dikejar ya kan? Itulah fermentasi. Ada kelebihan, makanya fermentasi yang sudah lama itu biasanya bisa dijadikan fermentor atau yang membantu fermentasi. Jelas ya? Lagi karena kalau booster itu fungsinya sama dengan probiotik atau beda? Lebih dari itu. Kalau probiotik kan hanya bakteri baik. Kalau ini sudah ada antivirusnya, udah ada antiparasitnya. Nah, salah satu kelebihan dari booster feed itu kan ada kandungan buah pinangnya. Buah pinang bagi ternak itu adalah antiparasit, cacingan dan sebagainya, ya. Gitu. Monggo Pak. Disimpan ditutup aja 6 bulan bisa, Pak. Iya, Bapak Amba mau dikeling lagi, mau dijadikan konsentrat, ya, yang kayak makan ikan itu, boleh. Itu kreasi masing-masing saja. Digiling, dikeringkan silahkan. Ya, Pak? Nggak usah, ya. Sudah cukup. Ini udah lebih dari probiotik. Apanya, Pak? Oh, air cucian berasnya nanti kita buat untuk bikin JPT, fungi, insek, pembenah tanah ya. Nanti prosesnya kita setelah ini. Cukup? Ada lagi? Oke? Jelas ya? Tolong ya Bapak Ibu, sepulang dari sini jangan ada limbah yang terbuang. Sangat ya? Nah, bukan belum disebut lulusan BSM nih. Kalau masih menyanyiakan limbah, khususnya limbah rumah tangga yang ada di rumah tangganya masing-masing. Tolong, ini gerakan ya, biar semuanya melakukan. Walaupun Bapak Ibu belum punya ternak, lakukan saja. Tujuannya nabung.
nabung pakan, ya. Bila suatu saat ternak sudah punya persiapan. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu, yang kedua kita akan membuat pakan dari limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ya. Jadi kalau ini kan limbah rumah tangga. Nah sekarang limbah pertanian, mungkin Bapak Ibu sisa sayur sawi yang rusak-rusak, ubi segala macam. Nah ini sudah kami giling ini. Ini sayurnya apa aja Mas? Sayurnya apa? Sawi. Oh ya, sawi. Ya, di antara sawi yang ada di sini kita aja Bapak Ibu ya. Ini prosesnya sama Bapak Ibu. Jadi tinggal dikasih dedak gini, bawahnya dulu dedak, kemudian atasnya semua daun-daunan sayur yang kita tanam bisa kita giling, kita campurkan di situ. Nah, ini enggak usah langsung. Ya. Enggak apa-apa. Tambah jagung sedikit sama ya. Ditambah jagung sedikit biar ada proteinnya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau itu harus dicoper memang atau bisa disimpan? Kalau ayam kan biar lebih halus gitu ya. Tapi konsepnya kalau untuk kambing di chopper biasa aja ada masalah. Iya. Iya. Kalau tadi yang fermentasi tadi misalkan kita udah dapat 4 hari nih, bikin baru lagi ditutup di situ. Kalau bisa dipisah aja. Oh dipisah. Iya. Pak, kalau nggak ada juga bisa dikasih polar nggak Pak? Bisa. Bisa, iya. Yang lebih murah lebih bagus. Tadi hitungannya nggak nyampe 3.000 ya. 3.000 biar ada profitnya. Tadi kan pengen profit katanya. Ya. Kalau ini dari dicampur dengan hormon atau sekali proses, Bisa, enggak masalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa. Sama aja ya. Enggak apa-apa. Dijadikan satu enggak apa-apa. Ya. Cuman tadi kan judulnya mengolah limbah rumah tangga. Tidak semua orang belum terjun di pertanian, belum punya limbah. Tapi bagi yang sudah punya, dibawa ke rumah, dijadikan satu, boleh. Pak itu halus itu bumbu atau Ini kan dicoper. Tapi kalau nggak punya, dipotong-potong kecil aja enggak apa-apa. Ya, kalau belum, ya, kalau lebih halus lebih bagus, lebih cepat nik. Ya. Nah, ini dikasih booster feed cukup. Nah, seperti ini. Sudah dibiarkan ditutup 4 hari jadi. Nah, contohnya yang sudah jadi mana, Mas? Yang sudah jadi mana? Yang sudah jadi? Ah, ini yang sudah jadi contohnya. Ini limbah sayur. Ini limbah sayur. Dapat. Untuk pembuatan pakan, Bapak Ibu konsepnya tertutup rapat. Ya, padat dan tertutup rapat. Boleh dicium, boleh Bu. Ya, biar tahu. Ya. Itu memang kalau dicampur antara limbah rumah tangga dengan kayu. Bisa, tapi kan tidak semua orang punya. Maka tadi kan kita pisah, dinyontoi. Oh, berarti intinya apa yang ini selama itu dicampur ke rumah Bisa, iya. tangga. kalau sampai Pak, geser dikit, Pak. Ngapunten. sampai Ya. ngumpul itu kenapa Pak ya? Apa? Bikin fermentasi ini ngumpul gitu. Apa yang ngumpul, Pak? Ininya fermentasinya. Iya, karena dia ada gasnya. Nggak apa-apa tapi Ada murid, nggak apa-apa, aman, nggak masalah. Makanya dibuka. Nah, makanya kalau ada masih gasnya kuat, Bapak Ibu, ketika masih mau makan ke ternak, diangin-anginkan dulu sebentar ya, 5 sampai 10 menit lah diangin-anginkan, baru dikasihkan ke ternak kita. Pak, walaupun ini ada gas di sini apa ada? Nggak masalah, nggak masalah. Nggak apa. Yang penting tutup rapat. Ya. Oke. berapa lama Pak? 4 hari ya. 4 hari. Kalau terburu pengen cepat, dikasih botol feed 24 jam, besoknya bisa langsung dipakai. Nggak apa-apa. Berarti ini Bapak tadi yang tadi itu jagung Pak contohnya Bapak itu untuk jagung basah kan? Ya. Jagung manis. Apa harus dibuat begini juga? Apa? Kan jagung. Batangnya. Jagungnya kedua. Ah. Batangnya ini harus dibuat begini juga. Kalau batang itu kan biasanya buat kambing atau sapi, itu konsepnya di silase namanya. Silase itu bedanya dengan fermentasi apa? Bedanya kalau fermentasi itu kelebihannya dia bisa meningkatkan nilai nutrisi. Tapi kalau silase hanya mengawetkan saja. Ya, caranya tekniknya sama. Paling bawah dikasih dedak, hasil coperan batang jagung tadi ditaruh situ, tiap lapis kasih lagi, tiap lapis kasih lagi terus sampai dipadatkan, terakhir kasih water feed, ditutup sudah. Dibuka. Ya, fermentornya dia ya. Tapi kalau tidak punya, Bapak Ibu belum punya, tidak apa-apa.
tetap jadi gitu aja ya, walaupun tanpa poster bit. Disamakan dengan limbah pertanian ya Pak ya? Ya, samakan dengan limbah pertanian. Cuman bedanya chopper dia nggak terlalu halus. Kalau buat kambing kan, mungkin 1 cm jarak potongnya ya. Jelas Bapak Ibu? Kalau limbah terong, timun gitu bisa Pak? Ya Mas. Bekatol Pak, di tempat saya itu susah karena padi jauh jangkauannya. Itu seandainya kita pakai sedikit-sedikit gimana? Gimana? Makanya cukup sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, yang penting tertutup rapat. Yang penting tertutup Iya, rapat. ya nggak apa-apa. Iya. Tadi konsepnya ditabur aja gitu di Iya, atasnya, nah. nggak apa-apa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau limbah terong, timun gitu? Sama. Kayak busuk-busuk. Sama, tinggal dipotong-potong, dicopot, dimasukkan ke limbah rumah tangga dulu boleh. Kalau memang udah di dapur ya, atau limbah hasil pertanian tadi dibuat kayak itu, nggak apa-apa. Yang pertanian. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita membuat jamu ternak. Membuat apa? Jamu ternak. Konsepnya begini Bapak Ibu. Jamu ternak ini kita lakukan tujuannya adalah untuk upaya kita melakukan pencegahan. Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali, ya kan? Ya enggak? Jadi jauh lebih baik daripada tidak mencegah. Minimal ada 3 jenis ini. Kita nyebutnya adalah jamu ternaknya jamu kuteja, kunyit, temulawak, jahe. Tolong diperhatikan ya, karena ini berisik hujan, jadi kadang-kadang pertanyaannya tidak terjawab. Jadi saya agak lambat jelaskannya biar Bapak Ibu mudah memahaminya. Cara buatnya bagaimana Pak? Kuteja ini, kunyit, temulawak, jahe ini. Nah, saya jelaskan dulu manfaatnya. Kunyit atau kunir ini manfaatnya adalah dia bersifat antibiotik. Tujuannya ketika kita ternak ayam atau unggas atau bebek, katakan gitu ya, ada banyak musim penyakit nih di luar, ada telo dan sebagainya, merah putih segala macam. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Bisa ditambahi dosisnya sama kita. Diberikan, diminumnya boleh, dipakannya boleh. Kemudian kenapa kita pakai temulawak Bapak Ibu? Temulawak ini manfaat utamanya adalah menambah nafsu makannya ternak. Sehingga ketika Bapak Ibu ternak ayam, memulai 10 plus 1 katakan begitu, ketika memberikan makan, kemudian dilihat loh kok yang satu ini makannya kurang nafsu. Sementara yang 9 semangat, atau yang 8 semangat, yang 2 enggak lukru gitu kan, diam aja. Nah, bisa ditambahi ininya, temulawaknya ya. Kemudian jahe, kenapa kita pakai jahe Bapak Ibu? Jahe ini sifatnya untuk meningkatkan antibodi, booster tubuh. Ya kan kayak musim hujan begini kan sama. Kita juga dingin ya, ayam juga sama, kedinginan kan. Nah, kita kasih jamu biar dia tetap hangat, sehat badannya. Proses bikinnya dipisah-pisah dulu. Ya kunyit, temulawak, ya temulawak, jahe, ya jahe. Berapa ukurannya untuk bikin ini? Ukurannya adalah Bapak ingat aja 2-1-2. 2 yang pertama adalah bahannya 200 gram. Nah, ini sudah kami timbang ya. Berapa itu? 200 gram ya, termasuk ininya lebih sedikit ya. Nah, kemudian satunya apa Pak? Satunya air kelapa. Air kelapanya ini bisa yang tua-tua, masih yang muda, yang sudah lama, tidak apa-apa. Ya, jadi biar Bapak Ibu gak nanya lagi. Jadi tidak masalah, aman. Selama dia air kelapa. Ya. Yang baru Pak? Yang baru lebih bagus. Nah, gitu aja ya. Yang baru lebih bagus. Kalau ternyata mahal, sulit, ada juga yang lama, pakai saja udah. Gitu kan. 1 liter. Nah, ini kan nanti kita masukkan lagi kekurangannya ya. Kemudian 2 yang terakhir Bapak Ibu, itu menunjukkan gula. Gulanya bisa gula merah, gula aren, gula apa? Gula putih, tidak masalah. Sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita blender. Sampai halus Bapak Ibu, makin halus makin bagus. Kemudian kita masukkan botol, kita tutup rapat. Tiap hari dikocok, dibuka, dikocok, dibuka tiap hari
selama 14 hari. Baru setelah 14 hari bisa diaplikasikan. Ini contohnya kunyit yang difermentasi oleh teman kita angkatan berapa nih? Angkatan 7. Angkatan tanggal 10. Sekarang tanggal 20, berarti baru 10 hari ya. Tapi udah teman-teman udah dipakai ini. Kita buka. Dan kita cium seperti apa? Boleh, Bapak Ibu cium. Bau busuk apa bau fermentasi kira-kira? Enak nggak, Pak? Coba biar nyium, pada nyium, biar hafal, Nah, ini boleh. Ya, coba cium. Ya, biar tahu rasanya nanti Mas, nanti. Biar pelan-pelan, biar jelas. Bagaimana kira-kira? Jelas ya? Itu cara membuat kunyit. Sekarang kita membuat temulawak. Ini temulawaknya, sama prosesnya ya. Gula, air kelapa, sama ini 200%, 200 gram. 200 gram. Ini mana? Kunyit ini temulawak nih, coba dicium. Ini angkatan 7 juga ya. Ini temulawak baunya kayak. Ini temulawak khas. Iya, bau jamu. Bau jamu. Gimana? Boleh. Molase boleh, nira boleh, kecap boleh, yang manis-manis, sirup boleh, silakan. Ya, tebu boleh ya, silakan. Pokoknya yang manis-manis, ya, tidak apa-apa. Berarti kalau pakai air tebunya bisa? Bisa, tidak apa-apa air tebunya. Berarti nggak pakai gula lagi ya? Ya. Gimana? Wanginya asik nggak kira-kira? Asik. Kalau ternak kita dikasih ini, kira-kira bahagia apa enggak? Bantul suwun bos, gitu kan? Oke, ini temulawak sudah jadi. Masukkan botolnya mana? Awas. Ya, awas. Aplikasi prosesnya gimana, Pak? Bentar, tenang. Depan aja situ loh. Ya, ini temulawak 1 liter. Sekarang jahe, sama cara bikinnya ya. Pak, saya tambahin, saya punya lempuyang, laos, kencur dan lain-lain, temu ireng dan sebagainya. Silahkan. Jauh lebih bagus. Tapi minimalnya 3 ini. Ya, mau ditambahin 9 macam, wah, apa mantap. Kotorannya ayam bisa nggak bau nanti loh, ya. Baunya jamu, Bapak pengen nyium terus nanti. Dagingnya juga lezat, Ya, dagingnya juga lemaknya sangat sedikit sekali, Bapak, luar biasa. Kenapa? Kita kasih bumbu sebelum dia dipotong aja udah kasih bumbu duluan. Ya, dipisah dulu. Jadi kalau 9 macam ya 9 botol. Ya. Kalau 3-4 macam ya 4 botol. Nah, sekarang ini jahenya dicium. Biar paham, dibuka dulu. Ya. Enak ya? Bos, jangan minum cium, Bos. Biar afdol. Jos, mantap. Hah? Ya, nanti saya jelaskan. Jahenya hanya jahe merah juga bisa kan? Jahe merah boleh, jahe emprit boleh, jahe gajah boleh. Judulnya jahe. Tiga-tiganya mau dipakai boleh. Kalau kecil udah besar, apa harus dikocok juga? Apa diaduk aja? Diaduk boleh. Nggak perlu kayak fermentasi aerator itu. Iya, betul.
Abah tadi nanya buat manusia boleh enggak? Ya, itu apa? Jauh enggak ya? Boleh, asal semuanya bersih. Bahannya semua bersih, dicuci dulu, air kelapanya degan, gulanya gula aren, tempat yang bersih. Tapi mohon maaf, Bah, nanti rada merepoti ibunya. Ibunya nggak keburu masak, dipanggil terus. Jelas ya? Nah, ini aplikasinya gimana? Aplikasinya per 1 liter atau 5 liter Bapak Ibu, tambahi kunyit 1 tutup, jahe 1 tutup, temulawak 1 tutup. Nah, ini jahenya. Kunyit, temulawak, jahe. Nah, gini ya. Jadi per 5 liter ini 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup. Pak, lagi musim penyakit, ini 2 tutup, 3 tutup, gak apa-apa. Pak, ada yang gak nafsu makan ayamnya, ininya tambahin 3 tutup, gak apa-apa. Pak, ini lagi musim hujan, biar ayamnya sehat terus, ininya tambahin, gak masalah. Maksud tujuan dipisahkan itu pembuatannya, satu manfaatnya tadi, ketika kita melihat kondisi. Yang kedua, tujuannya kan ini membuat mol, mikroorganisme lokal. Tujuannya kita mengembangkan bakteri yang ada di kunyit. Nah, biar dia berkembang dulu, menyatu dulu, baru kita ketika aplikasi boleh disatukan. Bikinnya terpisah, aplikasinya boleh disatukan. Jelas? Oh. Ini kan sudah difermentasi seperti itu kan saya. Kebanyakan kita kan nggak mau ribet campur-campur kayak gitu. Kalau kita bangunnya kita sudah fermentasi seperti ini dari sisi bahan, kemudian kita fermentasi ulang dengan campur bahan-bahan ini, bisa atau enggak? Jangan ada istilah nggak mau ribet, salah. Ikuti SOP-nya, ya kan? Ya. Nah, nanti mau kamu katanya tadi udah sepakat berubah. Nah, kan gitu ya. Kalau memang berubah, Fermentasi ulang bisa atau enggak? ya kalau bisa dipisah-pisah bahannya. Semua jamunya Pak Bayu yang harga 300, saya 20.000, itu semuanya bikinnya terpisah semuanya. Kalau 99 macam ya terpisah semua itu. Baru ada pas saatnya disatukan ketika fermentasinya sudah jadi. Biar mikrobanya berkembang dulu antara bahan masing-masing bahan. Jelas ya? Jadi jangan ada lagi bahasa repot. Karena pertanian itu udah dari awal sudah repot. Jelas ya? Kalau mau dipakai lagi botolnya ini harus dicuci bersih atau Nggak usah. Ya, udah habis mau dipakai lagi silakan. Nggak apa-apa. Kecuali buat manusia boleh. Nggak apa-apa. Ya, Bang. Indikator untuk fermentasinya berhasil dan tidak itu apa? Kalau dia fermentasinya tidak jadi, bau busuk. Karena berkembang bakteri negatif atau bakteri jahat, bakteri pembusuk. Tapi kalau ini, warnanya tetap sama. kalau warnanya tetap sama, tapi agak gelap aja sedikit. Ya. Penyebabnya apa Pak? Jadi penyebabnya apa? Kemasukan kotoran bisa sering terbuka, tidak ditutup rapat lagi, bisa banyak faktornya. Ya. Tapi insya Allah jadi, asal diikuti SOP-nya. Kalau terasa kurang, wah ini kok kurang ini, tambahin gula, dia aktif lagi. Biasanya kalau gulanya udah habis kan dia dorman, bakterinya tidur. Kasih gula dia bangkit lagi, aktif lagi nih, kenceng lagi nanti. Ciri-ciri dia udah dorma, Pak. Ciri-ciri dia udah tidur. Dibuka udah gak ada gasnya. Ya kan? Berarti bakterinya sudah, makanannya sudah habis. Berarti seandainya ini kan dorma nih, makanannya habis. Kita Dorman, biarkan iya. selama setahun, kita aktifkan lagi bisa. Bisa. Iya. Yang penting tertutup rapat. Jelas Bapak Ibu? Ya, dicampur sama makanannya. Hah? Dicampurkan ke makanan yang Ke makanannya boleh, ke minumannya boleh. Iya, dosis tadi. Kalau di minumannya 5 liter, per 1 tutup, 1 tutup. Kalau dimakannya tadi, kita bikin fermentasi dari limbah rumah tangga, tinggal dimasukkan. 5 sampai 10 kilo, 1 tong ini aja lah, cukup. 1 tutup. Sama kayak butter pitnya ya, biar lebih hemat. Jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang saya coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini belum berternak, jamu udah bikin, pakan udah disiapkan. Nah, itu namanya petani yang walaupun kolonial tapi milenial. Karena udah dipersiapkan ya sebelum kita berternak. Nah, harapan kami itu begitu. Kenapa Bapak Ibu? Penyakit yang namanya virus, bakteri, jamur tuh nggak bisa dibunuh di muka bumi, nggak ada obatnya.
1 senti di hadapan hidung Bapak Ibu semua ini, itu bakteri, jamur, itu berterbangan loh Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya. Inilah yang kita maksud tadi, pencegahan. Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali. Betul ya? Nah, ini bisa keteteskan Bapak Ibu. Bila ternak kita makannya fermentasi, kemudian minumnya kita kasih jamu ini, kunyit, temulawak, jahe ini, bisa kita tes nanti di telurnya. Telurnya seperti apa? Nanti kita lihat. Saya cuci tangan dulu ya. Kita ambil telurnya Bapak Ibu. Nanti bisa kita cek. Bisa kita lihat nanti teman-teman ini pakai ini enggak? Mana bahannya ini? Ya, oke. Pakai jamu enggak? Kita lihat nanti Bapak Ibu kuning telurnya seperti apa. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Baunya amis gak? Coba dicium Mas. Nah, ada yang mau silahkan. Nah, ya Mas. Ngadep ke sana Mas. Ke kamera. Mantap. Ini bagus Bapak Ibu. Kenapa kok bisa diangkat seperti itu? Albuminnya tinggi dari jamu ini. Bukan. Coba aja Ibu telur beli di warung diangkat gitu oleh Cila dicoba ya. Bisa apa enggak? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Kadang-kala dipecah aja langsung piar gitu ya. Iya, itu kelebihannya albuminnya tinggi, vitaminnya juga nutrisinya banyak. Ada omega 3-nya juga itu. Nah, kalau anak-anak kan suruh minum jamu ini susah. Masukkan ke ayam, biar ayamnya bertelur. Ini yang kasihkan ke anaknya. Ini yang kita maksud, your food is your medicine. Makananmu adalah obat. Ini bagus Bapak Ibu bagi orang-orang yang sering kerja shift 3. Begadang malam, sering begadang, ya kan, kerjanya makannya nggak teratur segala macam. Itu biasanya yang diserang livernya. Obat liver itu yang paling banget albumin. Albumin itu mahal Bu per miliknya itu. Bisa 800.000. Bandingkan dengan ini hanya 3.000, paling mahal 3,5 lah ya. Buatan sendiri lagi. Nah, lebih bahagia nggak kira-kira? Nah, jelas ya? Oke. Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini kalau untuk pencegahan itu seminggu setiap hari atau? Bisa seminggu 3 kali. Kalau pas banyak penyakit tiap hari. Tidak apa-apa. Ya, pas banyak penyakit, banyak di luar banyak masalah, penyakit lagi ini dipencegahkan saja, ya. Oh, tiap hari tidak apa-apa. Tapi kalau sudah aman, sudah terhindar, aman, ya bisa seminggu 2 kali boleh, seminggu 3 kali juga boleh, tidak apa-apa. Bisa, kambing bisa, sapi bisa, ternak aja bisa semua, ya. Bebek juga bisa. Albumin tadi dia kandungannya memang dari jamunya itu. Salah satunya dari jamunya, itu. Dia kandungan jamunya dari jamu. Oke, jelas? Proses untuk sapi Pak, sapi Bali. Dan untuk sapi Bali per 400 kilo atau 300 kilo, ininya bisa 3 tutup. Iya, 3 diminumnya. 3 sampai 5 lah, ada masalah. 400 kilo untuk berapa sapi? 4 ukuran beratnya berapa sapinya? 200 kilo paling. Berarti untuk 2 ekor bisa. Iya. Per ekor rata-ratanya 1,5 tutup. Iya.